Pangeran Hidayatullah terlahir sebagai putra dari Pangeran Abdurrahman yang bernama Gusti Andarun. Beliau merupakan kandidat utama pewaris tahta Kesultanan Banjar untuk menggantikan kakeknya yang bernama Adam. Namun, posisi tersebut malah diisi oleh kakak tirinya Tamjidullah II yang bersekutu dengan Belanda, sehingga mendapatkan dukungan dari pemerintah Hindia Belanda. Peristiwa ini menimbulkan konflik di lingkungan keluarga kesultanan, di mana terdapat kubu pendukung Tamjidullah yang dekat dengan Belanda. Sedangkan di kubu pendukung Gusti Andarun yang tidak setuju dengan keputusan pemerintah Hindia Belanda tersebut. Untuk meredam ketegangan tersebut, di tahun 1856 pemerintah Hindia Belanda lalu mengangkat Gusti Andarun sebagai mangkubumi dengan gelar Pangeran Hidayatullah. Namun hal itu tidak bisa meredakan ketegangan antara keluarga bangsawan, masyarakat, dengan pemerintah Hindia Belanda. Ketegangan ini pun menjadi pemicu dimulainya Perang Banjar. Pemerintah kolonial lalu memakzulkan Tamjidullah dengan mencoba menobatkan Hidayatullah sebagai Sultan Banjar. Tetapi Pangeran Hidayatullah menolak tawaran tersebut, karena beliau tidak mau bersekutu dengan Belanda. Pemerintah kolonial Belanda sangat memonopoli seluruh jalur perdagangan di seluruh wilayah Kesultanan Banjar. Perdagangan monopoli ini diikuti dengan penguasaan wilayah tertentu di tanah Banjar. Sebagai akibat dari kompensasi dan taktik penipuan mereka untuk mengganggu urusan internal Kesultanan Banjar, Belanda telah memonopoli seluruh perdagangan, seperti lada, rotan, damar, dan hasil tambang seperti emas dan intan, melalui perusahaan dagangnya yang bernama VOC. Akibat monopoli perdagangan Belanda tersebut mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat, tidak hanya antara pedagang Belanda dengan pedagang Banjar, tetapi juga dengan pedagang-pedagang dari negara lain. Seperti pedagang dari Inggris, pedagang dari Cina, pedagang dari Arab, serta pedagang dari India. Pada tanggal 18 April tahun 1859 Sultan Hidayatullah memerintahkan Pangeran Antasari untuk menyerang tambang batu bara yang bernama Oranye Nassau di wilayah Pengaron. Dalam penyerangan tersebut Pangeran Antasari bersama pasukannya berhasil menduduki tambang tersebut, serta membunuh sejumlah tentara kolonial Belanda yang sedang berjaga mengamankan area tambang. Pada bulan September tahun 1859, Sultan Hidayatullah dinobatkan oleh para panglima Banjar untuk memimpin Kesultanan Banjar oleh para pendukungnya di wilayah Amuntai. Hal ini yang memicu kemarahan Belanda. Pada tanggal 11 Juni tahun 1860, pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk menyerang, untuk menggulingkan pemerintahan Kesultanan Banjar yang dipimpin oleh Sultan Hidayatullah II. Pasukan gabungan Pangeran Antasari membantu Sultan Hidayatullah II untuk terus memberikan perlawanan sengit terhadap pasukan Belanda, sehingga banyak menimbulkan kerugian serta korban jiwa di pihak Belanda. Namun Belanda beralih menggunakan taktik licik untuk melemahkan kekuatan mereka, dengan cara menyandera ibu Pangeran Hidayatullah II, yang memaksa sang pangeran untuk menyerah. Pada tanggal 2 Maret tahun 1862, beliau menyerahkan diri untuk ditangkap, lalu beliau dibawa ke Martapura oleh Belanda. Pada tanggal 3 Februari tahun 1862, beliau diasingkan ke Cianjur. Setelah Pangeran Hidayatullah II diasingkan, kepemimpinan perjuangan melawan Belanda dilanjutkan oleh Pangeran Antasari. Pada tanggal 14 Maret tahun 1862, Pangeran Antasari dinobatkan sebagai Sultan Banjar oleh rakyat Banjar dan Dayak. Pangeran Antasari lahir pada tahun 1797 di Kayutangi, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Nama aslinya Gusti Inu Kartapati. Ayahnya adalah Pangeran Masohut dan ibunya bernama Gusti Hajiah. Beliau lahir di tengah pertentangan dua keluarga yang merebutkan tahta Kesultanan Banjar. Namun tak seperti anak bangsawan pada umumnya, Antasari sejak kecil telah dirundung kemalangan akibat pertikaian keluarga besarnya. Antara keluarga besar dari pihak ayah, serta keluarga dari pihak ibunya sebenarnya saling merebutkan kekuasaan di Kesultanan Banjar.
yang berakhir dengan perang saudara di antara keduanya. Keluarga ayahnya, Pangeran Mashoud, berada di kelompok yang kalah, sehingga saudara serta orang tua Pangeran Antasari telah dibunuh oleh pihak yang berkuasa. Sedangkan Pangeran Antasari terbuang dari istana, tumbuh di tengah masyarakat biasa. Sebagai rakyat jelata, beliau membanting tulang untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Kondisi hidup demikian ini justru membentuk pribadi Antasari sebagai orang yang berwatak keras dan tak kenal menyerah yang tercermin dalam riwayat perlawanannya. Pada tanggal 28 April tahun 1859, Pangeran Antasari bersama pasukannya menyerang pos-pos Belanda yang ada di daerah Martapura dan di wilayah Pengaron. Pada Agustus tahun 1959, Pangeran Antasari bersama pasukan Haji Buyasin, Kiai Langlang dan Kiai Demang Leman berhasil merebut benteng milik Belanda di daerah Tabanio. Pasukan pimpinan Pangeran Antasari juga berhasil mempertahankan benteng-benteng di daerah Tundakan dan di wilayah Gunung Tongkah. Beliau tidak pernah menyerah kepada Belanda. Atas siasat Pangeran Antasari dan Tumenggung Suropati, pasukan Kesultanan Banjar berhasil menenggelamkan kapal Belanda yang bernama Onrus dan menimbulkan banyak korban jiwa di pihak Belanda, serta berhasil membunuh para pemimpin pasukan Belanda yang bernama Letnan van der Welde serta Letnan Bangert. Selama bulan Agustus sampai bulan September tahun 1959, peperangan terjadi di 3 daerah, sekitar Banua Lima, daerah Martapura, dan di daerah Tanah Laut, serta di sepanjang Sungai Barito. Kemudian peperangan di sekitar Banua Lima dipimpin Tumenggung Jalil, sedangkan di sekitar Martapura, serta di wilayah Tanah Laut dipimpin Kiai Demang Leman. Sementara itu, Pangeran Antasari memimpin peperangan di sepanjang Sungai Barito. Kiai Demang Leman yang berusaha mempertahankan benteng Tabanio diserbu pasukan Belanda. Pertempuran berlangsung sengit dan menyebabkan banyak korban, sehingga gugurnya Kiai Demang Leman dalam pertempuran tersebut. Perjuangan pasukan Pangeran Antasari meluas sampai daerah Barito atau di sekitar wilayah Muara Tewe di bagian utara, hingga ke wilayah Tabona di bagian selatan, di Pulau Petak di sebelah barat dekat Kuala Kapuas hingga ke wilayah Sebuhur di sebelah timur. Dalam perang ini, Belanda menerjunkan lebih dari 3.000 orang tentara dengan 22 kapal perang kecil, dengan cara membangun benteng tetap dan benteng sementara. Perang ini merupakan peperangan memperjuangkan kemerdekaan, menjunjung agama yang suci dan mempertahankan tanah rakyat Banyu Banjar. Pangeran Antasari wafat pada tanggal 11 Oktober tahun 1862 karena terjangkit penyakit cacar yang kala itu mewabah di Kalimantan Selatan. Beliau wafat saat tengah mempersiapkan serangan besar-besaran terhadap pasukan penjajah Belanda. Mengenai berita kematian Pangeran Antasari, pasukan Belanda dengan segera menyerang pusat pertahanan pasukan Kesultanan Banjar. Dalam serangan tersebut pasukan Belanda berhasil meluluh lantakkan basis pasukan Banjar, sehingga pasukan Kesultanan Banjar tercerai-berai, menjadi sebuah kelompok-kelompok kecil. Perjuangan rakyat Banjar kemudian dipimpin oleh beberapa orang tokoh sebagai berikut. Seperti perjuangan yang dipimpin oleh Gusti Matseman, perjuangan yang dipimpin Gusti Acil, perjuangan yang dipimpin Gusti Muhammad Arsyad, serta perjuangan yang dipimpin oleh Antung Durrohman. Mereka memimpin rakyat Banjar untuk terus bergerilya melawan Belanda. Perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Banjar setelah Pangeran Antasari meninggal adalah perlawanan gerilya, yaitu serangan yang dilakukan secara mendadak dan tidak teratur. Namun pasukan Belanda dapat menumpas perlawanan tersebut. Kemudian Belanda menyadari bahwa kekuatan perlawanan rakyat Banjar sangat bergantung kepada pemimpin mereka. Oleh karena itu, Belanda berusaha menangkap para pemimpin perlawanan. Perjuangan rakyat Banjar terus berlanjut meskipun Pangeran Antasari telah meninggal dunia. Perjuangan ini dilakukan dengan berbagai cara, termasuk perlawanan gerilya dan upaya untuk menggabungkan kembali kerajaan Banjar yang telah dibubarkan oleh Belanda. Perang Banjar berakhir pada tahun 1905, ketika Sultan Muhammad Seman,
anak dari Pangeran Antasari, meninggal dunia. Kematian Sultan Muhammad Seman mengakhiri perjuangan rakyat Banjar dan menandai berakhirnya Kesultanan Banjar.